Banyak mams yang bertanya, dok kapan sih perlunya dilakukan USG? Apalagi untuk mams yang pernah melahirkan secara sesar, itu hati-hati kalau kantungnya itu berada di bagian bawah rahim yang mendekati di bekas luka sesar. Kalau kantungnya berada di dekat bekas luka sesar itu dapat menyebabkan, nah itu juga dapat ditanyakan ke dokternya. Dok, ini kantongnya ada berapa? Ada 1 atau 2? Jadi bisa juga mams tanyakan ke dokternya. Dok, ini ada gak kecurigaan ke arah Down syndrome? Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas salah satu topik, yaitu yang berhubungan dengan USG. Karena itu di belakang saya ada mesin USG. Tapi, kali ini USG di trimester 1. Topiknya adalah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang mams harus tanyakan pada saat di USG di trimester 1. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah sini yang warna merah ya. Nah, kita masuk ke topiknya. Sekilas tentang trimester 1 sudah pernah saya bahas di video konten sebelumnya. Linknya ada di sini, tinggal diklik aja untuk cari tahu apa saja sih gejala-gejala yang mams akan rasakan di trimester 1. Pada saat trimester 1 yaitu kehamilan pada saat mams telat haid sampai dengan 12 minggu. Itu penting sekali di mana organ-organ janin itu akan terbentuk di trimester 1. Jadi yang kita sering sebutkan, yuk di trimester 1 mams banyak makan multivitamin yang mengandung asam folat. Karena pada saat trimester 1 itu di mana saat terbentuk tabung saraf dan otak janin, yaitu penting sekali kita deteksi melalui USG. Dan ada juga screening yang dapat kita lakukan di trimester 1. Yang pertama, kalau mams udah telat haid nih, dok saya telat haid 1 minggu. Nah itu sebetulnya sudah bisa di USG, jadi jangan takut. Banyak mams yang bertanya, dok kapan sih perlunya dilakukan USG? Nggak apa-apa kalau misalnya mams memang sudah telat haid baru 1 minggu, itu sudah bisa dideteksi. Tapi kalau untuk mams yang haidnya tidak teratur, bisa lebih dari 30 hari bahkan 35 hari, itu mams boleh tunggu dulu. Tapi selama masa mams menunggu untuk di USG, jangan lupa untuk minum multivitamin yang tadi ya, yang mengandung asam folat dan multivitamin lainnya. Kita masuk di USG-nya. Kalau usia kehamilan 5 minggu, itu berarti kita hitung dari hari pertama mens terakhir mams. Kita hitung aja, mams buka kalender gitu ya, di HP atau di mana, dihitung tuh kapan hari pertama dari mens terakhir. Nanti akan dapat sekitar 5 minggu atau 6 minggu. Kan biasanya kalau mams haidnya teratur, itu kan kurang lebih tiap 4 minggu tuh. Jadi kalau mams telat 1 minggu berarti udah kira-kira minggu kelima. Di minggu kelima, itu sudah harus terbentuk kantong kehamilannya. Dengan catatan, menstruasinya teratur ya. Jadi kalau misalnya memang sudah 5 minggu, itu sudah dapat terlihat kantung janin ya. Itu yang biasanya bulat dan berwarna hitam. Jadi ada bulatan besar, itu rahimnya, biasanya yang warna putih. Terus di dalamnya itu ada kantong berwarna hitam. Nah itu harus dipastikan bahwa kantungnya itu berada di dalam rahim. Dan ditanyakan juga posisi kantongnya itu di sebelah mana dok? Apakah pertama di luar rahim atau di dalam rahim? Yang kedua, kalau memang di dalam rahim, itu terletak di mana? Bagian atas atau di bagian bawah rahim. Apalagi untuk mams yang pernah melahirkan secara sesar, itu hati-hati kalau kantungnya itu berada di bagian bawah rahim yang mendekati di bekas luka sesar. Kalau kantongnya berada di dekat bekas luka sesar itu dapat menyebabkan kehamilan di bekas sesar. Itu juga pernah ada videonya yang pernah saya bahas di sini. Ada linknya, tinggal diklik aja untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah 5 minggu, sekitar 5,5 minggu. Nah, itu sudah terbentuk namanya yolk sac. Kalau di telur ayam, itu yang bisa kita bilang kuning telurnya, ada yolk sac-nya itu tuh. Nah, yolk sac-nya itu berada di dalam kantung tadi yang warna hitam. Nanti ada lingkaran putih kayak cincin kecil. Nah itu juga harus ditanyakan, dok sudah ada yolk sac-nya atau belum? Nah itu biasanya akan dijelaskan tuh sama dokternya. Selain dari perkembangannya, mams juga dapat menanyakan jumlah kantongnya. Jadi untuk mams yang mempunyai keturunan kembar atau misalnya dari suaminya kembar, ya itu juga dapat ditanyakan ke dokternya. Dok, ini kantongnya ada berapa? Ada 1 atau 2 gitu ya. Jadi harus diperiksakan. Kalau misalnya ada 2 kantong, nah berarti mams hamil kembar. Nah untuk kembar yang tadi juga ada yang namanya kantongnya juga cuma 1, tapi nanti janinnya ada 2. Nah itu juga dapat dideteksi secara USG. Jadi kalau misalnya waktu usia 5 minggu kantongnya cuma 1, bisa aja tuh nanti di usia minggu-minggu berikutnya nanti muncul janinnya ada 2, itu juga bisa. Jadi yang kita tahu nanti kembar itu nanti ada beberapa. Jadi ada yang kembar identik, ada yang kembar non identik. Itu nanti akan kita bahas di konten selanjutnya ya. Jadi kalau mams setuju untuk membahas itu, silahkan komen di bawah, akan kita buat konten khusus mengenai kehamilan kembar.
kita lanjut di usia 6 minggu. Nah, kalau di usia 6 minggu ini, atau misalnya 6,5 minggu, itu sudah ada terlihat janinnya. Jadi janinnya itu berada dalam kantong yang tadi yang bulat warna hitam. Tadi ada cincinnya warna putih itu, lingkaran warna putih. Janinnya itu akan berwarna putih di sebelah cincinnya tadi, di dalam kantong warna hitam itu. Jadi janinnya itu akan tampak warna putih. Biasa kalau sudah 6,5 minggu atau 7 minggu, udah harus ada tuh detak jantung janinnya. Jadi itu udah bisa diukur usia kehamilannya berapa, atau bahkan bisa diketahui hari perkiraan lahirnya nanti. Nah, untuk detak jantungnya sendiri, itu juga harus diperhatikan ya, seberapa cepat detak jantung si janinnya. Lalu, pada saat di trimester 1, itu juga dapat dilakukan screening untuk screening kelainan-kelainan seperti Down syndrome. Itu juga bisa dilakukan screening awal, yaitu di usia 11-13 minggu. Yaitu dokternya akan mengukur tebal tengkuk dari si janinnya itu. Jadi bisa juga mams tanyakan ke dokternya, dok ini ada gak kecurigaan ke arah Down syndrome? Nanti dari dokternya akan mengukur screening seperti itu. Cuman yang sekali lagi, namanya screening itu bukan diagnosis. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini pasti terjadi diagnosis A gitu. Itu enggak. Screening itu tidak bisa dijadikan acuan akurat 100% ya. Nah, itu sekilas pertanyaan-pertanyaan yang mams bisa tanyakan ke dokternya pada saat diperiksakan USG di trimester 1. Sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Serta share juga konten ini ke teman-teman lainnya supaya konten ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.